Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu calon investor dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir secara langsung di Hotel Pullman Jakarta ataupun menyaksikan secara virtual melalui Zoom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Luar biasa, semoga seluruh tamu undangan selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Sebuah kehormatan bagi saya, Siti Oktaviani, untuk bisa memandu rangkaian acara Due Diligence Meeting and Public Expose Initial Public Offering PT Medela Potensia Tbk. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah hari ini? Luar biasa. Dan tentunya pada kesempatan yang spesial ini kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankannya. Tadi di awal kita sudah menyaksikan bersama-sama sebuah penampilan yang luar biasa dari para penari dan juga penyanyi berbakat Yayasan Prima Unggul. Sebuah pertunjukan yang penuh dengan energi dan tentunya juga semangat positif yang kami harapkan bisa tersalurkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir secara langsung ataupun secara virtual. Bapak Ibu, calon investor serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memasuki agenda utama hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai PT Medela Potensia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, pemasaran, serta manufaktur alat kesehatan di Indonesia dan juga distribusi farmasi dan juga produk kesehatan di Kamboja. PT Medela Potensia Tbk telah memiliki pengalaman lebih dari 4 dekade dalam industri ini. Dan kini telah bertransformasi menjadi salah satu platform distribusi pelayanan kesehatan terpadu dan terkemuka di Indonesia. PT Medela Potensia Tbk senantiasa meningkatkan inovasi kepemimpinan pasar dan keunggulan operasional untuk bisa memperluas kehadiran layanan perusahaan dengan memperkuat distribusi secara domestik di Indonesia dan pastinya juga memperluas jaringan hingga ke Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja, Bapak Ibu sekalian, PT Medela Potensia Tbk juga berkomitmen untuk bisa mendukung pemerintah dengan meningkatkan industri kesehatan di Indonesia. Yang dimulai dengan komitmen untuk berinvestasi melalui teknologi yang canggih, infrastruktur dan juga inovasi produk-produk yang mendukung kebutuhan layanan kesehatan Indonesia. Pastinya untuk memastikan standar kualitas tertinggi dalam setiap produknya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perjalanan bisnis PT Medela Potensia Tbk tentunya tidak lepas dari peran serta jajaran manajemen yang senantiasa memberikan arahan strategis, keputusan bijak dan juga inovasi yang relevan demi memastikan kesuksesan perusahaan hingga saat ini. Dan dengan bangga kami memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Medela Potensia Tbk yang telah hadir di tengah kita semua pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang disebutkan namanya, kami mohon untuk berdiri. Jajaran Dewan Komisaris PT Medela Potensia Tbk, Bapak Stanley Budiharja selaku Komisaris Utama. Bapak Lukas Setia Atmaja selaku Komisaris Independen. Selanjutnya kami perkenalkan jajaran direksi PT Medela Potensia Tbk, Bapak Kristianto Panji selaku Direktur Utama.
Bapak Edward Orotonan selaku Direktur. Dan Bapak Wimala Wijaya selaku Direktur. Bapak dan Ibu calon investor dan juga seluruh tamu undangan yang kami hormati, pada hari ini juga sudah hadir dalam rangkaian proses Initial Public Offering atau IPO PT Medela Potensia Tbk yang merupakan sebuah langkah strategis dan juga langkah penting bagi perusahaan dalam memperluas pertumbuhan dan komitmennya di industri farmasi dan alat kesehatan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami juga memperkenalkan penjamin pelaksana emisi efek yang mendukung proses IPO PT Medela Potensia Tbk. Dari PT Mandiri Sekuritas, hari ini diwakili oleh Bapak Harold Cipta Jaya selaku Direktur Investment Banking. Dari PT Premier Indo Sekuritas diwakili oleh Bapak Mulyono Tote selaku Direktur Utama. Adapun lembaga profesi penunjang untuk transaksi IPO PT Medela Potensia Tbk, Auditor KAP Purwantono Sungkoro dan Surya, Member of Ernst & Young Global Limited. Domestic Legal Counsels, Marcus and Partners Law Firm. International Legal Counsels, Herbert Smith Freehills LLP. Industry Consultant, Euromonitor International Limited. Share Registrar, PT Datindo Tricom. Dan Notari, Embira Fauzia Karyana SHMKN. Bapak Ibu calon investor dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebagai pembuka untuk bisa memberikan pengenalan lebih jauh mengenai proses IPO PT Medela Potensia Tbk, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT Medela Potensia Tbk yang akan memberikan perspektif serta harapan perusahaan ke depannya. Langsung saja kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Bapak Stanley Budi Harja. Bapak Ibu, saudari-saudara dan undangan yang berbahagia, selamat siang dan selamat datang di acara yang luar biasa hari ini, yaitu Due Diligence Meeting dan Public Expose dari PT Medela Potensia Tbk. Pertama-tama izinkan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang saya tahu sangat berharga dari Ibu Bapak semua yang telah Anda sediakan untuk hadir bersama-sama dengan kami siang hari ini. Sedikit bercerita tentang PT Medela Potensia. Hampir lebih dari 40 tahun yang lalu, founder-founder dari perusahaan kami mempunyai mimpi yang sederhana semestinya. Pertama adalah bagaimana rakyat Indonesia memiliki akses yang mudah terhadap obat. Selain ketersediaan yang tidak kalah pentingnya adalah harus mudah didapat. Maka diawali dengan mimpi sederhana itu berjalan selama kurang lebih 40 tahun lebih. Kalau kita lihat situasi PT Medela Potensia dan anak-anak perusahaannya hari ini, masing-masing di strategic area mereka sudah menjadi pemain-pemain kunci dan pemain penting. Bukan hanya dari sisi therapeutical area, tetapi kalau dulu awalnya obat, sekarang main di medical device. Kalau dulu cuma di Indonesia, sekarang sudah ada di Kamboja. Detail dari itu semua nanti akan dipaparkan secara lebih jelas oleh jajaran direksi. Kalau kita lihat juga beberapa situasi hari-hari ini, khususnya 5 tahun terakhir, tantangan di dunia pelayanan kesehatan luar biasa. Ada JKN,
penyakit sekarang aneh-aneh, dulu nggak pernah kedengeran, sekarang kok ada penyakit ini, itu. Teknologi alat kesehatan apalagi, kalau dulu cuman tahu golongan darah A, B, AB begitu ya, sekarang bahkan bayi di dalam kandungan baru umur sekian minggu, jantungnya bisa dideteksi. Jadi perkembangan itu semua menuntut kita yang bergerak di industri alat kesehatan dan farmasi juga harus bergerak maju. Oleh sebab itu sekali lagi teman-teman nanti dari jajaran direksi akan menceritakan, berbagi kepada kita semua situasi kita hari ini, sekaligus mimpi apa yang kita miliki ke depan. Selain itu, hari ini, siang hari ini, kami juga dengan bangga ingin mengundang Ibu Bapak semua untuk terlibat bersama-sama dengan kami, membawa perusahaan Medela Potensia dan anak-anaknya ini menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Maka sekali lagi acara ini diselenggarakan untuk mengajak Ibu Bapak semua terlibat bersama-sama kami, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi setiap ide dan gagasan pasti bisa membantu kami untuk bergerak lebih maju menuju cita-cita yang diterapkan atau diimpikan oleh founder-founder kami sekian puluh tahun yang lalu. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak untuk kehadirannya pada siang hari ini. Harapan kami di akhir sesi ini Anda lebih memahami siapa kami dan apa yang menjadi mimpi kami ke depannya. Terima kasih dan selamat menikmati acara kita siang dan sore hari ini. Luar biasa, sambutan yang sangat hangat baru saja disampaikan oleh Komisaris Utama PT Medela Potensia Tbk, Bapak Stanley Budi Harja. Terima kasih banyak Pak Stanley untuk sambutan yang sangat menginspirasi. Dari mimpi sederhana ya Pak, kemudian berkembang pesat menjadi seperti sekarang. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, para calon investor dan juga tamu undangan juga ingin mendengar seperti apa mimpi dari PT Medela Potensia Tbk ke depannya. Tanpa berlama-lama, kini kita akan masuk kepada sesi utama hari ini, yaitu Manajemen Presentation, di mana direksi PT Medela Potensia Tbk bersama dengan penjamin pelaksana emisi efek akan memaparkan lebih lanjut mengenai strategi bisnis, kinerja keuangan, serta prospek perusahaan ke depannya. Dan perlu saya informasikan juga Bapak Ibu bahwa di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat langsung saja menuliskan dengan cara scan QR Code yang ada di meja Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga langsung saja scan QR Code yang akan ditayangkan di screen ini. Bagi Bapak Ibu yang bergabung secara virtual, pertanyaan dapat disampaikan melalui tautan yang telah kami bagikan di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, langsung saja kami akan mengundang dengan hormat untuk bisa bergabung di atas panggung Bapak Kristianto Panji selaku Direktur Utama PT Medela Potensia Tbk. Selanjutnya kami undang Bapak Edward Orotoda selaku Direktur. Bapak Wimbala Wijaya selaku Direktur. Kami juga mengundang untuk bergabung Bapak Harold Cipta Jaya selaku Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas. Dan yang terakhir kami mengundang pula Bapak Boleo Dotote, Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas.
Luar biasa, bapak-bapak semua sudah hadir di sini. Dan untuk bisa memandu dan memimpin jalannya presentasi hari ini, kami akan mempersilahkan kepada moderator kami yaitu Bapak Harold Ciptajaya. Dan nantinya akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Boliono Tote. Langsung saja saya serahkan kepada moderator Bapak Harold. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya berdiri pada siang hari ini, Pak Kres, Bapak-Bapak Direksi dari PT Medela Potensia Tbk. Selamat siang Bapak Ibu calon investor, para undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara Due Diligence Meeting dan Public Expose penawaran umum perdana saham PT Medela Potensia Tbk. Sebagai kehormatan bagi saya dan Pak Mulyonoto untuk memandu acara penting ini, di mana kita akan bersama-sama menyaksikan langkah bersejarah dari salah satu perusahaan distribusi kesehatan terkemuka di Indonesia. PT Medela Potensia Tbk telah lama dikenal sebagai pemain kunci dalam industri kesehatan. Dengan rekam jejak yang solid dan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk kesehatan yang berkualitas. PT Medela Potensia Tbk memiliki pengalaman sejak 1980 di industri kesehatan, didukung dengan jaringan distribusi di Indonesia dan di Kamboja, dengan cakupan lebih dari 3.000 rumah sakit, 23.000 apotek, 3.500 klinik, 2.000 institusi pemerintah, dan 50.000 jaringan retail modern, serta 20.000 fasilitas kesehatan lainnya, dengan didukung dengan jaringan 35 cabang dan warehouse, serta 2 National Distribution Center. Keputusan Medela Potensia untuk melakukan IPO adalah langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan dan ekspansi jangka panjang. Menjadi perusahaan terbuka memberikan peluang bagi perseroan untuk mempercepat ekspansinya di Indonesia, serta memberikan peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan industri kesehatan yang terus berkembang. Hari ini kita akan mendengarkan langsung dari jajaran direksi mengenai growth story, serta strategi yang sudah disiapkan oleh perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Mari kita sambut dengan hangat jajaran direksi PT Medela Potensia yang akan memaparkan presentasi mereka pada hari ini. Dalam public expose ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan yang akan diberikan oleh Bapak Kristianto Panji sebagai Direktur Utama, Bapak Edward Orotodadan dan Bapak Wimala Wijaya sebagai Direktur PT Medela Potensia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan struktur, jadwal penawaran, dan kisaran harga saham, ini bagian yang penting, penawaran umum oleh Bapak Mulyono Tote sebagai Direktur Utama PT Indo Premier. Tanpa panjang waktu, saya persilakan Bapak Kristianto Panji untuk memberikan pemaparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Harold. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena jamnya jam 3 sore nih biasanya, jam 4 ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan juga berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dan juga terima kasih kepada pihak JLU, underwriter yang sudah membantu kami, juga kepada Makes, ya kan, Pak Iwan, Pak Mento, ya kan, dan lain-lainnya yang sudah membantu kami. Dan juga yang paling terutama adalah berkat doa dari para shareholder dan juga kepada yang paling penting adalah dari seluruh employee daripada MP dan Dexa. Ini suatu kebanggaan. Ini merupakan milestone yang sendiri yang merupakan pertama kali kami benar-benar melantai dalam kaitannya untuk di IDX. Tapi sebelum saya memaparkan mengenai PT Medela Potensia, tadi saya lagi duduk di sana, Pak Elviano tanya, Pak, artinya Medela Potensia itu apa gitu ya kan? Wah, ini pertanyaannya cukup dalam ya. Jadi memang kalau kita lihat founder kita itu adalah Pak Rudi Sutino almarhum. Dalam membuat nama perusahaan itu selalu punya meaning. Bukan cuman kasih nama aja, ya kan? Jadi kalau kita lihat Medela sendiri itu artinya adalah apa? Healing, cure. The meaning of Medela is cure, healing. Dan kalau Potensia itu adalah the power, ya kan? The power of healing. Makanya kita itu bermain di dunia kesehatan. Jadi kalau kita lihat kembali pada tahun 1969 dulu ya, di mana pertama kali Dexa Medica itu dibangun, sebenarnya tujuannya bukan cari duit. Tujuannya adalah bagaimana memberikan akses obat-obatan kepada bangsa Indonesia. Di mana pada saat itu sulit sekali untuk mendapatkan obat tahun 60-an ya.
Dan juga almarhum adalah seorang tentara, letnan kolonel yang dikirim ke Palembang setelah lulus dari ITB dan menikah dengan Ibu Hetty ya. Dan juga berdua ya kan mereka tinggal di Palembang dan membangun usaha dari kecil ya. Dari itu kita mulai dari nol. Jadi mungkin supaya teman-teman tahu bahwa ya industri kami ini Media Potensia ini kita bukan dibangun dari besar, tapi kita bangun dari small. Jadi pada kesempatan ini pun saya juga mau bilang terima kasih kepada seluruh keluarga besar Media Potensia dan Dexa Group, di mana sudah memberikan yang terbaik kepada kita semua, dan kita bisa hadir pada acara Public Expose pada hari ini. Oke. Nah, saya akan mulai dulu mengenai PT Media Potensia itu apa. Ya, oke, next slide. Oke, pada hari ini yang presentasi adalah saya nanti akan dibantu oleh Pak Edo dan juga adalah Pak Wimala yang merupakan direksi kami semuanya. Next slide. Oke, kami akan membawakan 4 topik. Nomor 1 adalah mengenai company overview, setelah itu akan masuk ke dalam our business. Yang ketiga adalah key company highlight dan juga yang terakhir yang penting sekali adalah growth strategy. Kemana arah daripada Media Potensia akan kita bawa dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Oke, next slide. Jadi sebagai perusahaan kami itu mempunyai visi dan misi. Ya. Nah kami itu selalu purpose-nya adalah trusting in enabling a better healthcare. Tetapi yang saya mau highlight adalah kita itu we have a value. Ya. Sebagai company kita punya value dan value ini dari awal selalu ditekankan oleh founder untuk kita jalankan sampai detik ini. Yaitu nomor 1 adalah kita harus do yang namanya strive for excellence. Ya. Kalau soal excellence itu kenapa? Karena kalau kita ngomong Dexa, DK itu 10. Jadi artinya apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu harus 10, enggak boleh 9. 9 is not acceptable, 9 is not acceptable. It has to be 10. Ya kan? Yang kedua adalah act professionally. Walaupun kita bermacam-macam tipenya ya kan, ada bagian-bagiannya sendiri, tetapi masing-masing harus bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan profesinya. Kalau apoteker ya belikanlah terbaik mengenai apoteker. Jadi kita tidak akan menaruh misalnya orang yang tidak punya kompetensi sebagai apoteker ditaruh sebagai apoteker. Orang yang tidak mempunyai pengalaman dalam hal finance, ya tidak akan ditaruh di finance. Itu yang paling penting adalah kita act professional. Nah yang terakhir adalah kita sebagai perusahaan healthcare juga mempunyai istilahnya 2 sisi ya. Satu memang harus profit. Profit oriented is a must, ya kan? Tetapi juga harus ada namanya sosialnya, yaitu melalui namanya deal with care. Bagaimana kita care terhadap people, ya kan? Terhadap manusia di bangsa Indonesia di Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagaimana kita menjalankan bisnis di Indonesia ini harus comply. Compliance itu merupakan istilahnya istilahnya segala macam itu harus comply, ya kan? Karena di farmasi mau punya gudang harus comply, ya kan? Harus punya good distribution practice dan lain-lainnya. Oke, next slide. Nah kalau kita lihat Media Potensia itu apa ya kan? Nomor 1 adalah terdiri daripada 5 anak perusahaan. Yang pertama adalah AAM atau Anugerah Argon Medica yang memang khususnya adalah melakukan distribusi untuk obat-obatan, medical device dan juga consumer health untuk di Indonesia. AAM sendiri sudah terkenal ya kan sudah lebih dari 40 tahun berkecimpung dan bisa dibilang salah satu lah ya kan, karena di sini juga ada Pak Jonathan juga ya, Mensa ya. Jadi salah satu perusahaan distribusi yang cukup besar ya kan. Saya nggak bilang yang terbesar Pak, gitu ya kan. Ya. Yang kedua adalah kita juga ada namanya Dynamic Argon. Dynamic Argon adalah persis dengan AAM, tapi lokasinya ada di Kamboja. Ya. Di mana kita melihat walaupun Kamboja itu sangat kecil negaranya, populasi kecil, tapi kita ngelihat potensinya ada. Ya. Yang ketiga adalah Jembatan 2. Jembatan 2 ini adalah perusahaan yang fokusnya memang hanya di medical device, sales and marketing. Ya. Yang keempat adalah Decametric.
Nah, Dekametric ini adalah salah satu company yang baru yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 21 Desember 2023. Ini sebenarnya Dekametric kita terpanggil waktu zaman COVID, di mana waktu zaman COVID susah sekali dapat masker, dapat glove ya kan, dan lain-lainnya. Jadi kita pada saat itu, let's do it, kita harus membangun industri medical device di Indonesia. Karena bisa dibilang hampir, kalau farmasi ya, Pak Elviano membernya banyak ya. Tapi kalau kita lihat medical device kebanyakan kalau pabrik, kebanyakan ada kecil-kecil. Tapi tidak secara integrated. Yang kita mau bangun adalah industri medical device yang terintegrasi. Ya kan? Yang mempunyai quality yang bisa standar dan juga mempunyai standar internasional. Ya. Yang terakhir adalah PT kita. PT kita adalah digital platform kita yang fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan platform kepada para pasien, terutama pasien-pasien yang sakit untuk bisa membeli obat. Yang memang terkenal adalah namanya Go Apotek, ya, Go Apotek. Di mana konsepnya simple. Waktu zaman COVID itu orang kan nggak boleh pergi keluar. Jadi orang kalau punya sakit atau kalau sakit tinggal upload resep. Nanti bisa dicarikan di mana apotek yang terdekat. Ya, dan juga produk itu bisa di-deliver. Nah ini paling kalau ngomongnya agak mudah, tapi sebenarnya di belakangnya itu very kompleks. Karena apa? Karena kita harus melakukan namanya KYC, ya kan? Mirip kayak banker gitu. Banker kita harus KYC, kita harus know your customer. Setiap apotek kita harus pastikan bahwa apotek itu adalah apotek yang resmi. Punya license, punya apoteker, dan produknya itu juga harus produk yang asli, tidak boleh obat palsu. Ya. Itulah yang 5 perusahaan yang di bawah dari Media Potensia, dan kepemilikan Media Potensia sekarang adalah 88% dimiliki oleh Ibu Hetty Sutikno, dan juga 12% oleh PT Econ Prima. Next slide. Nah kalau kita lihat bagaimana kalau lihat landscape-nya kita, dalam kaitannya end-to-end kompetensi kita. Saya pisah ada manufacturing, ada marketing, ada distribusi, dan juga digital ecosystem. Kalau kita lihat bahwa kita selalu eksis di setiap kotak. Memang kalau medical device kita mempunyai end-to-end. Mulai dari manufacturing, marketing, distribution, sampai dengan digital ecosystem. Kalau yang untuk pharma dan consumer health product, kita fokusnya lebih ke arah distribusi dan juga online. Ya. Nah, di mana ya kalau yang warna yang lain itu memang merupakan domain daripada Dexa, ya kan? Yang memang fokusnya ke arah farmasi. Gitu. Next slide. Kita bicara mengenai sejarah sedikit ya. Jadi sejarah. Kalau sejarah itu sebenarnya kalau Dexa Medica dibangun pada tahun 1969. Tetapi pas berjalannya waktu, pada saat itu boleh adalah perusahaan farmasi melakukan manufacturing dan distribusi bersama-sama. Tapi pada tahun 1980 ada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa perusahaan distribusi harus dipisah dari pabrik. Nah disinilah cikal bakal kita lahir pada tahun 1980 mendirikan yang namanya AAM. Pada saat itu mandat AAM cuma satu, mendistribusikan obat-obatan dari Dexa Medica. Titik, nggak ada lain lagi. Setelah itu kita bangun ya kan infrastruktur dan juga kita relasinya baik itu ke apotek maupun ke rumah sakit. Ya. Dan juga 10 tahun kemudian kita realize, wah jalannya ini udah bagus, infrastruktur udah bagus ya kan. Tetapi kita hanya mendistribusikan obat-obatan dari Dexa Medica. Pemikirannya apa? Kita bayangkan kita sudah punya jalan tol road yang besar, tapi cuma ada satu mobil di situ. Nah pertanyaannya kita harus isi itu jalan tol itu dengan lebih banyak mobil. Disitulah kita mulai membawa beberapa prinsipal. Ya kan? Nah salah satu sejarahnya adalah Pak Elviano sendiri dulu ya Pak. Ya, dari situlah kita menambah dari satu prinsipal menjadi 5 prinsipal. Pada saat itu fokusnya lebih ke arah PMA, contohnya adalah Pfizer, Novo Nordisk dan lain-lainnya. Dan sekarang kita sudah mempunyai prinsipal lebih dari 70. Kenapa kita fokusnya lebih menambahkan prinsipal? Karena konsep kita adalah kita mau membawa 4 konsep ya. Nomor 1 adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa mendapatkan akses
ya, accessibility. Yang kedua adalah availability. Ada akses, kalau barangnya nggak ada, percuma. Yang ketiga adalah delivering good quality products. Yang terakhir ada apa? At affordable price. Ya. Jadi kita bilang accessibility, availability, good quality products, and good with affordable price. Ya. Nah inilah memang fokus kita ke depannya. Economy of scale juga penting, di mana kita bisa mendelivery bukan hanya 1 atau 2, kita sekarang sudah punya hampir 9.000 SKU. Ya. Next slide. Nah dalam kaitannya ESG, ya kan, kita juga dari awal kita sangat kenceng lah mengenai ESG. Nomor 1 adalah dalam kaitan environment, kita di tempat-tempat kita sudah menggunakan yang namanya LED. Jadi udah nggak pakai yang kuno-kuno lagi, semua LED. Dan juga dalam kaitannya motor untuk mendeliver barang-barang kita, bisa bilang 50% daripada fleet kita sudah menggunakan electric vehicle. Ya, ini penting sekali ya kan. Dan juga kita sedang untuk menaruh istilahnya solar panel. Dan yang paling penting adalah dalam kaitannya waste, ya, waste reduction. Kita juga sudah menggunakan namanya reusable and recycle packaging material. Ya. Nah dalam kaitan social contribution, otomatis dengan adanya deal with care, kita harus juga melakukan yang namanya medical check up ya kan, kepada semua employee dan juga tetangga-tetangga kita. Ya. Jadi ini penting sekali. Dan juga istilahnya diversity ya kan, juga penting ya kan, inclusion itu melakukan program-program kita selanjutnya. Nah dalam kaitan governance, of course kalau kita bicara mengenai obat, sangat ketat sekali ya, harus benar ya kan. Oleh sebab product quality, safety itu penting sekali, ya. Dan juga dalam hal compliance, business ethic, kita selalu mengikuti regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, kalau misalnya mesti membuat namanya GDP, Good Distribution Practice, kita juga melakukan itu semua untuk semua site kita, untuk semua gudang-gudang kita. Next slide. Nah, saya akan masuk mengenai bisnis kita ya. Next slide. Nah kalau kita lihat Medela Potensia ini mempunyai stakeholder yang cukup kompleks. Mulai dari Ministry of Health, ya itu pasti. Kenapa? Karena beberapa license harus dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah Badan POM, juga penting juga. GDP itu dikeluarkan oleh Badan POM. LKPP lebih ke arah government tender. Kami bersama prinsipal kami bersama-sama untuk ikut government tender. Ya. Yang keempat adalah tax and custom. Ya, kita nggak bisa kabur ya, kita sebagai warga negara Indonesia, perusahaan Indonesia harus bayar pajak ya, itu paling penting ya. Yang lainnya adalah Kementerian Agama. Nah ini kenapa? Karena kita adalah salah satu perusahaan yang bisa yang pertama yang mempunyai yang namanya halal certificate end to end. Ya, jadi kita sudah mempunyai halal certificate. Juga Kementerian Perindustrian, kenapa? Karena dalam kaitannya TKDN. Ya. Karena pemerintah saya tahu sekarang kencang sekali dengan adanya TKDN. Yang Ministry of Agriculture juga penting karena kebetulan kita juga mendistribusikan beberapa produk-produk pet food, pet vaccine, pet drugs ya kan, yang perlu isinya license daripada Kementerian Agriculture. Yang terakhir otomatis kita harus comply dengan Ministry of Labor ya. Dalam kaitannya kalau ada THR juga mesti dibayar. Iya sebentar lagi mesti bayar THR ya Pak ya. Iya benar ya, jadi kita mesti siap-siap ya. Next slide. Nah kalau saya bilang, saya tari-tarian awal tadi itu sebenarnya terinspirasi dengan gambar ini. Di mana apa? Karena AM ini mendistribusikan obat dari timur sampai barat. Dari Aceh sampai dengan Jayapura. Ya, makanya tari-tarian tadi kan istilahnya Nusantara. Ya. Disinilah pentingnya kita dedikasi kita adalah mendeliveringkan, memberikan akses obat-obatan kepada seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Gorontalo, ya kan, di Timika, ya kan, lain-lainnya. That is our purpose. Ya. Dalam kaitannya coverage, dalam hospital kita sudah cover bisa almost 100% ya, 98%. Tetapi kalau di apotek kita memang masih ada sekitar ya 80%, masih ada room to grow. Tapi memang mainly in the kota-kota yang kecil. Ya. Jadi inilah yang perlu kita kembangkan di kemudian hari.
Di Kamboja kita juga sudah ada kantor di sana, gudang juga sudah ada ya kan. Karena marketnya masih kecil tapi saya yakin ke depannya akan bisa berkembang karena AM sendiri juga kami berpikiran kita berkeinginan untuk bisa menjadi distribusi company yang regional. Ya, next slide. Nah, kalau dalam kaitannya business network, kita menjual produknya bukan hanya kepada sektor tertentu tapi semua sektor. Baik itu private maupun government. Yang private bisa ke farmasi, ke apotek, ya kan, ke hospital dan lain-lainnya. Untuk government kita juga ke government hospital maupun ke dinkes atau puskesmas. Next slide. Nah ini yang salah satu slide yang saya suka ya, ini pertanyaannya siapa saja yang mendukung kita. Ya. Tanpa mereka ini kita tidak akan exist. Jadi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini yang logonya ada di sini, tadi ada Fairing, ya kan, ada Fapros, ya kan. Saya bilang terima kasih atas supportnya. Semoga bisa selalu membantu kita, baik untuk 5 tahun, 10 dan 15 tahun kemudian. Ya, terima kasih semuanya. Jadi kita akan pecah menjadi 3 bagian, yaitu Pharma. Pharma itu Dexamedica is there pasti ya. Dan juga kita hubungan dengan Pfizer, Novo Nordisk juga sudah 29 tahun. Jadi hubungan dengan multinasional itu bukan cuma 2-3 tahun, tapi udah lama. Memang dulu 29 tahun yang lalu itu salah satu perintisnya ada Pak Ferry sendiri. Ya. Pak Ferry yang turun ke lapangan sendiri bagaimana bisa mendapatkan prinsip-prinsip tersebut. Nah kalau dalam kaitannya consumer health, kita juga banyak kerjasama dengan Alcon. Ya. Yang terakhir adalah yang menarik adalah dari L'Oreal. Ya, L'Oreal juga datang di sini. Terima kasih ya kan, dan juga ada buyer consumer. Jadi kalau buyer consumer adalah kayak Redoxon ya, kayak CDR ya kan, gitu. Dari sini kita benar-benar istilahnya fokusnya bukan hanya ke besar, tapi juga ada startup company tuh. Ada Gently, ada Little Joy ya kan, itu untuk makanan-makanan bayi. Untuk medical device kita sudah banyak kerjasama dengan BD. Dan juga dengan ada Medtronics ya kan, dan B Brown ya. Jadi kita dalam kaitannya healthcare full suite kita sudah bisa memberikan pelayanan kepada semuanya. Next slide. Saya kasih kesempatan kepada Pak Edo untuk bisa menjelaskan mengenai medical device. Silakan Pak Edo. Terima kasih Pak Kris. Jadi kalau kita bicara medical device, tadi Pak Kris sudah menyampaikan bahwa bisnis Medela Potensia ini dibagi menjadi 3 segmen. Jadi ada segmen distribusi farmasi, distribusi health product, dan medical device. Nah kalau kita bicara medical device, ya perlu saya tekankan bahwa sebenarnya kompetensi yang kita bangun itu bukan hanya kompetensi dalam distribusi. Ya, tapi kita membangun kompetensi end to end. Ya, dari mulai R&D kita sudah punya inisiatif R&D, meskipun scopingnya mungkin masih terbatas. Manufacture, kita sudah punya manufacture medical device. Ya. Terus yang kedua kita bicara marketing, kita juga punya tim marketing ya untuk berbagai segmen, baik itu di rumah sakit, di laboratory maupun di segmen yang lainnya. Tentu saja distribusi adalah sebagai main platform kita. Selain itu, kita juga menyediakan servis yang lain. Karena kita juga mendistribusikan produk equipment, kita juga menyediakan after sales service. Jadi sedikit cerita, kalau kita bicara bisnis medical device di perusahaan kita, itu mungkin itu kita mulai di tahun 1996. Jadi waktu itu kita dipercaya untuk mendistribusikan produk Baesdorf untuk segmen hospital. Ya, jadi Baesdorf itu sekarang sudah menjadi SCT, Health and Hygiene. Jadi sebenarnya saya bersyukur ya ke SCT ya dalam hal ini hari ini, ya, kebetulan diwakili oleh Pak Irfan, ya, yang sampai saat ini kita masih mendistribusikan produknya, sehingga kalau nggak ada SCT, ya mungkin kita tidak punya medical device yang cukup besar saat ini ya. Jadi itulah kontribusi dari SCT kalau saya lihat. Nah dalam perjalanannya setelah kita membangun bisnis distribusi, ya
kita coba melihat bahwa sebenarnya market alat kesehatan ini sangat lebar, ya, dan beragam. Dan kita juga melihat bahwa sebenarnya banyak produk-produk yang kita bisa datangkan ke Indonesia. Dari bisnis distribusi kita merambah ke bisnis agency. Dan kita mulai membawa barang-barang dari luar, kita pasarkan di Indonesia, kita distribusikan, ya. Dan itu juga berhasil dengan baik. Ya, waktu COVID, ya, kita kebetulan punya SD biosensor. Ya, SD biosensor kita udah tahu semua. Waktu COVID dicari-cari karena dia yang bikin rapid test COVID. Ya, jadi kita kebetulan tuh kita punya, akhirnya kita bisa supply juga. Ya. Nah, dari situ juga kita terus belajar terus, dan kita melihat bahwa sebenarnya dengan range produk yang sangat lebar untuk medical device ini, tidak ada satu prinsipal pun yang bisa menyediakan semua kebutuhan rumah sakit. Maka kita muncul inisiatif untuk mempunyai produk sendiri, atau kita sebut sebagai own product. Brandnya itu adalah Stardeck. Ya, jadi Stardeck saat ini sudah tersedia di rumah sakit pemerintah, swasta, dan segala macam. Kembali lagi, kita cukup beruntung dan strategi kita ini cukup tepat. Waktu COVID, ya, Stardeck itu awalnya hanya fokus untuk PPE solution. Jadi fokusnya jualannya masker, jualannya glove, seperti itu. Nah, waktu COVID, kita juga punya produk seperti itu. Dan kita bisa supply kebutuhan di rumah sakit maupun di channel-channel yang lain. Jadi sebenarnya platform yang kita kembangkan untuk medical device ini, ya, dari mulai R&D, manufacture, marketing, distribusi, tujuannya sebenarnya simpel, untuk memberikan end-to-end solution bagi prinsipal maupun bagi customer kita. Bagi customer simpel, ya, karena kita punya ragam produk yang luas, mereka bisa belanja ke kita, ya, dalam range produk yang banyak. Dari sisi prinsipal juga sebenarnya dengan kita punya end-to-end kompetensi ini banyak model kerjasama yang bisa kita kerjakan. Ya, ada dengan prinsipal tertentu, ada model distribusi untuk produk tertentu, agensi untuk produk tertentu. Dengan satu prinsipal malah kita sudah membantu, ya, melakukan lokalisasi produk mereka yang sebelumnya diimpor, kita bisa convert di pabrik kita menjadi lokal produk, dan produknya bisa kembali tayang di katalog. Sehingga ini membentuk suatu, boleh dibilang kerjasama yang saling menguntungkan bagi kita dan bagi prinsipal. Nah, dalam perkembangannya kita juga melihat bahwa sebenarnya on product ini akan terus berkembang. Ya, saya terus di-challenge oleh shareholder, ya, dalam hari ini Pak Ferry, kapan Alkes ini punya pabrik? Kapan punya pabrik? Saya tahu kalau di-challenge punya pabrik, pasti at the end saya akan di-challenge revenue makin tinggi lagi. Tapi akhirnya kita memutuskan punya pabrik. Ya, tahun 2021 kita bangun pabrik. Waktu itu masih COVID, saya masih ingat. Saya juga dengan Pak Steven, ya, di DMM maju mundur. Ini yakin kita mau groundbreaking waktu COVID. Nah, ini kita groundbreaking dalam limited, ya, acaranya. Kita mulai membangun pabrik di tahun 2021, selesai 2022, dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan di akhir 2023. Produk pertama yang dihasilkan oleh Dekametric Medica ini di awal 2023. Ada 4 brand yang saat ini sudah diproduksi oleh pabrik kita. Ada Dekafix, Dekapor, Dekamed, dan Dekacare. Ya, jadi produk ini masuk di dalam segmen, kalau kita mengacu pada ISO 13485, wound care dan surgical supplies. Ya. Dan tujuan pembangunan pabrik ini selain untuk memperkuat bisnis on product, juga sebenarnya untuk membuka kesempatan partnership lebih jauh dengan prinsipal kita. Karena semua mungkin kita sama-sama tahu, ya, pressure, ya, untuk menggunakan produk dalam negeri itu semakin tinggi. Ya, dan bagi multinational company, kalau tidak ada partner yang bisa melakukan lokalisasi, bisnisnya akan terancam, seperti itu. Jadi Dekametric ini punya peran yang strategis, selain untuk memperkuat on produk kita, juga untuk membantu prinsipal kita untuk bisa melakukan localization project. Next. Ini sekedar gambar, ya, terkait dengan pabrik Dekametric kita, ya, Dekametric Medica. Jadi pabrik ini dirancang dengan standar yang baik,
ya, dengan kualitas yang baik pula, sehingga memungkinkan kita bekerja sama dengan multinational company. Karena kan kita mungkin semua tahu ya, kalau kita mau kerja sama dengan multinational company, biasanya banyak sekali yang dicek, standarnya harus tinggi dan segala macam. Dari awal kita memang memposisikan harus bisa kerjasama dengan multinational company. Yang kedua, tidak tertutup kemungkinan juga, ya ini sudah dalam plan, bagaimana kita juga bisa ekspor untuk medical device kita. Meskipun challenge-nya tidak mudah, ya karena di luar negeri itu kita akan berhadapan dengan barang-barang China. Ya, jadi saat ini kita sedang exercise gimana caranya kita bisa juga ekspor. Ya, jadi dengan adanya Dekametric Medica ini, kita juga membuka peluang OEM untuk partner-partner yang lain. Ya, jadi saya yakin keberadaan Dekametric Medica ini akan semakin berkontribusi dalam pengadaan medical device di dalam negeri. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Wimala. Silakan Pak Wimala. Terima kasih Pak Edo. Saya akan lanjutkan bahasan mengenai digital dan ini dikaitkan dengan kegiatan di hilir kita yang paling besar yaitu bisnis distribusi. Kalau kita bicara bisnis distribusi, kebanyakan orang masih mempersepsikan sebagai brick and mortar company. Sesuatu yang katanya belong to the old economies. Khususnya untuk bisnis distribusi di dunia kesehatan, itu ada istilah OKT, order, kirim, tagih. Jadi zaman dulu, Pak Elviano ya, salesman itu dikirim keliling-keliling mencari order, ya di akhir hari pulang, serahkan ke teman-teman di kantor cabang untuk dinilai apakah ini order ini, pesanan ini bisa dipenuhi atau tidak. Kalau bisa dipenuhi, maka baru diserahkan ke bagian gudang untuk diatur proses picking, packing, dan pengantaran atau kirim. Nanti pada saat tagihannya jatuh tempo, kita datang lagi ke relasi kita untuk melakukan penagihan. Mudah-mudahan pada saatnya itu langsung dibayar. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari prosesnya itu, barang itu tetap harus bergerak secara fisik. Tapi kita percaya proses-proses lainnya itu bisa dan harus diupayakan untuk dilakukan dengan opsi-opsi atau cara-cara digital. Kenapa demikian? Jawabannya itu ada di slide ini, di chart di bagian kanan atas. Boleh diklik. Jadi chart ini menggambarkan perjalanan bisnis distribusi kita, distribusi kami selama 20 tahun terakhir. Yang garis merah itu adalah besaran sales dan yang batang itu adalah jumlah transaksi dalam setahun. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, besaran bisnis kita itu tumbuh 10 kali lipat. Artinya hampir bisa dipastikan setiap 6 kali kita double in size. Jumlah transaksinya untungnya tidak 10 kali lipat, tapi dengan segala upaya kita untuk mengoptimalkan order size, tapi jumlah transaksi tetap meningkat 3 kali lipat. Jadi kalau zaman dulu, cabang yang kelasnya itu middle, mungkin sehari itu bisa handle 200-300 pesanan. Kepala gudang, mungkin dengan luar kepala, mereka itu bisa ngatur proses picking, packing, dan antar secara lumayan efisien. Tapi kalau sudah meningkat 3 kali lipat, dia itu harus menghandle 600 sampai 1000 pesanan per hari. Sudah bisa dipastikan tidak akan bisa optimal kalau mengandalkan cara-cara konvensional. Disitulah kita melihat digitalisasi buat kami adalah sesuatu yang sifatnya diperlukan untuk sustainable growth ke depan.
Karena growth kita tidak akan berhenti sampai di sini, ke depannya kita mau tetap growing. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan digitalisasi, maka pada satu titik kita akan terbentur dengan masalah scalability, dan itu tidak kita inginkan. Dan kalau kita bicara digitalisasi, di kita itu fokusnya very clear di 3 area, di 3 kotak yang ada di bagian bawah. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan digital untuk mengoptimalkan working capital kita. Kita punya 2 aset yang paling besar di tempat kita. Yang nomor 1 adalah inventory, nilainya itu hampir 2 triliun rupiah. Kita punya 9.000 SKU, kita punya 2 gudang pusat NDC di Cikarang, dan kita punya 35 gudang cabang yang tadi Pak Kris bilang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tantangan optimalisasi inventory di tempat kita adalah bagaimana untuk setiap dari 9.000 SKU itu, di setiap dari 35 cabang itu, kita melakukan demand forecast dengan baik. Dengan demikian, kita bisa merencanakan berapa yang perlu kita alokasikan di satu cabang tertentu yang jumlahnya optimal. Optimal itu artinya tidak kekurangan yang bisa menyebabkan stock out dan kehilangan sales, tapi juga tidak berlebihan yang bisa mengakibatkan wasting dari working capital. Dan pada saat kita mau kirim ke cabang, kita mau kirim kombinasi dari itemnya itu dalam quantity yang optimal sehingga ongkos kirimnya itu bisa kita hemat. Semua proses tadi tidak lagi mungkin dilakukan dengan Excel oleh tenaga manusia, walaupun kita punya 12 orang demand planner. Oleh karena itulah kita sudah menerapkan teknologi machine learning untuk melakukan optimalisasi dari inventory yang tadi saya sebutkan. Aset terbesar kedua di kita adalah account receivable. Itu jumlahnya juga lebih dari 2 triliun. Jadi yang kita lakukan adalah kita membangun solusi digital yang merupakan mirroring dari proses account payable di tempat customer kita, dengan harapan kalau itu prosesnya kita track, pada saat itu penagihan kita yang pertama dibayar oleh customer kita. Working capital ini penting karena setiap hari yang kita bisa hemat dari working capital itu nilainya 30-40 miliar sendiri. Ya. Area kedua adalah productivity dan cost efficiency, ini juga penting karena ada 2 pos biaya yang terbesar di tempat kami. Yang pertama adalah biaya karyawan, yang kedua adalah biaya logistik. Kedua ini kontribusinya 70% untuk operating expense kami. Jadi kita banyak melakukan solusi-solusi digital untuk meningkatkan productivity dari teman-teman di frontline, di back office, dan juga operasional di gudang. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan digital, apalagi sekarang zamannya omnichannel, itu kita menghadirkan 2 platform, yang satu B2B, yang satu B2C, untuk membantu prinsipal dan customer kami juga ikut growing. Ya. Yang akan saya jelaskan di slide berikutnya, ini adalah platform B2B kami yang kita beri nama GPOS. Ya. Jadi B2B adalah antara kami, prinsipal, dan juga dengan customer-customer kami. Jadi GPOS B2B ini kita hadirkan sebagai layanan digital alternatif terhadap layanan konvensional kami, yaitu bisa face-to-face dengan salesman atau melalui telesales dengan customer service officer kami. Jadi GPOS B2B adalah
alternatif digital untuk customer-customer kami berinteraksi dengan kami. Jadi mereka bisa melakukan pemesanan, mereka bisa track pesanan mereka, juga mereka bisa melakukan pembayaran melalui platform GPOS B2B ini. Di kiri bawah kotak biru apotek itu, kita juga menyediakan software as a service buat apotek yang belum punya sistem atau melakukan automation. Solusi itu kita beri nama GPOS Lite. Nah, dengan GPOS Lite, maka apotek itu bisa mengelola penjualan dan juga inventory mereka. Dan di GPOS Lite kita juga menyediakan modul untuk mereka melakukan perencanaan pembelian. Yang barangkali selama ini kebanyakan dilakukan secara intuitif. Tapi modul perencanaan pembelian yang kita sediakan itu menggunakan historical data penjualan dari mereka itu sendiri. Ya. Pada saat ini di GPOS B2B itu sudah 10 ribuan relasi kami yang memanfaatkan layanan ini, dan jumlah besaran bisnis yang sudah terjadi di dalam GPOS B2B itu tahun 2024 3 triliun rupiah atau kira-kira sedikit lebih dari 20% dari total bisnis kami. Jadi dengan 20% bisnis yang sudah kita layani secara digital melalui GPOS B2B, secara tidak langsung itu mengangkat productivity dari teman-teman frontliner kita, baik itu salesman maupun CSO. Karena kalau tidak, barangkali kita perlu meng-hire 20% orang lebih banyak ya untuk menghandle itu semua. Dan yang lebih penting di GPOS B2B, para prinsipal juga bisa melakukan serangkaian marketing activity yang sifatnya selling in, apakah itu pop-up banner, melakukan promosi insentif, potongan harga, mau melakukan edukasi ke frontliner juga bisa, ya, atau even bahkan juga melakukan in-store marketing di apotek misalnya. Ya. Jadi terima kasih kepada para prinsipal yang sudah memanfaatkan GPOS B2B untuk menyelenggarakan marketing activity. Kita harapkan ini bisa menjadi extension marketing buat para prinsipal kami. Next. Yang terakhir ini adalah platform B2C. Jadi B2C ini adalah antara apotek dalam hal ini dengan end consumer. Ya. Jadi kita punya platform yang namanya Go Apotek ini yang bisa dimanfaatkan oleh para prinsipal, brand prinsipal untuk menyelenggarakan direct to consumer marketing dan sales activity melalui Go Apotek. Apa yang dilakukan oleh Go Apotek? Tadi Pak Kris sudah menyinggung, kita menghimpun angkanya barangkali sekarang bukan 6.000 ya Ruth, sudah lebih dari 7.000 apotek. Pada saat ini memang kebanyakan apotek independen yang tersebar di seluruh Indonesia, dan tadi Pak Kris sudah sebutkan, kita pastikan yang hadir di Go Apotek itu adalah apotek resmi yang berizin punya apoteker penanggung jawabnya. Ya. Dan dengan 7.000 apotek yang hadir di dalam Go Apotek ini, dengan 30.000 SKU yang ada di sana, dan di Go Apotek juga kita pastikan hanya menggunakan single item master ya, karena untuk obat itu sangat penting, tidak boleh ada ambiguity. Ya. Dengan 7.000 apotek, 30.000 SKU merupakan supply medis yang sangat besar, yang sangat dibutuhkan oleh end consumer maupun patient. Ya. Jadi yang kita lakukan di Go Apotek ada kita melakukan serangkaian kerjasama melalui serangkaian bisnis model. Jadi ada bisnis model agregator, kita konekkan Go Apotek merchants kita dengan big marketplaces seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga punya model yang kerjasama dengan telemedicine provider.
Jadi Good Doctor itu salah satunya yang menghasilkan resep-resep yang fulfillment-nya bisa dilakukan di Go Apotek. Kita juga punya bisnis model enabler yang menyediakan layanan official store bagi para brand owner yang sudah punya demand di market. Ya. Jadi kalau kita saksikan perjalanan GMV-nya di bar chart itu dari tahun ke tahun walaupun sudah tidak ada COVID tetap masih tumbuh. Ya, tahun lalu itu kita tutup di 633 miliar, tumbuh sekitar 21% dari tahun sebelumnya. Jadi dengan network effect yang sudah terjadi di dalam Go Apotek, makin banyak prinsipal yang tertarik untuk ikut serta di dalam marketing dan sales activity di dalam Go Apotek. Banyak prinsipal yang sudah merasakan peningkatan penjualan dengan kehadiran mereka di digital atau online ini, ya. Buat apotek itu sendiri, ini juga merupakan sumber pertumbuhan bagi mereka, ya. Saya yakin di dalam ruangan ini juga hadir beberapa apotek merchant kami, ya. Ya, saya pernah ke salah satu apotek di Makassar, setiap hari mereka terima sekitar 60-70 order dari Go Apotek, yang menariknya hanya seperempatnya itu dari dalam kota Makassar. Selebihnya itu pesanan itu datang dari luar kota Makassar, even dari luar Sulawesi. Jadi dengan kehadiran di Go Apotek, mereka juga ikut mengembangkan sayap bisnis mereka. Dan buat end consumer, tentu saja juga merasakan benefitnya. Dulu banyak teman saya yang komplain, mau cari obat ini, ke apotek A nggak ada, ke apotek B nggak ada, ke apotek C nggak ada. Sekarang saya punya jawabannya. Cari di Go Apotek, pasti ada, apoteknya resmi, obatnya jadi berkualitas, harganya pasti bersaing, karena kalau online semuanya itu transparan, dan Anda nggak perlu capek-capek jalan ke apotek A, B, dan C, dan seterusnya. Ya. Jadi, in summary, segala macam digital inisiatif yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki economic performance dari company kita, dan juga kita ingin jadikan digital sebagai sesuatu yang mendukung sustainability dari growth kita ke depan, dan harapannya kita dipersepsikan sebagai modern distribution company yang mampu tumbuh bersama-sama dengan prinsipal kami dan juga para relasi customer kami. Barangkali itu Pak Kris, saya kembalikan ke Pak Kris. Terima kasih Pak Wim atas presentasinya mengenai digital growth ini. Go Apotek, saya ajak teman-teman yang di sini nanti setelah acara ini bisa melihat Go Apotek booth yang ada di luar. Next slide. Oke, saya akan membawakan key company highlight, ini agak cepat sedikit. Kita ada 5 key investment highlight. Nomor 1, kita tahu bahwa Indonesia ini healthcare sektornya itu sangat baik, ya, termasuk defensive industry. Kedua, saya akan cerita sedikit mengenai e-katalog, ya kan, dan BPJS. Yang ketiga, di mana kita sangat kuat untuk beberapa therapeutic class. Ya, yang terakhir adalah ini yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana posisi financial kita, baik itu revenue, ya kan, balance sheet dan lain-lainnya. Dan yang terakhir siapa adalah who is running the show. Ya. Next slide. Nah kalau kita lihat di sini, Indonesia tuh selalu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, selalu yang nomor 1. Populasinya paling banyak, ya. Nominal GDP-nya paling top, ya kan. Makanya kita masuk ke G20 ya. Consumer health spending-nya pun nomor 1. Tetapi kalau kita bagi semuanya dengan jumlah penduduk, kita termasuk yang paling rendah. Ya, dalam kaitannya ada consumer spending per health per kapita kita sangat rendah sekali. Kira-kira dari data Euromonitor sekitar $89. Tapi kalau kita bicara dengan Kemenkes itu sekitar 120-130 US dollar per kapita, ya. Dan juga ini juga seirama dengan jumlah bed, ya, jumlah hospital yang di Indonesia itu kita juga termasuk yang rendah. Kira-kira cuma sekitar 1,0 something per 1.000 orang, ya. Kalau kita lihat di Malaysia aja sudah sekitar hampir 2, ya. Jadi udah 2 kali lipat. Disinilah bahwa kita nanti ke depannya pasti healthcare itu nggak mungkin turun lah, ya. Istilahnya orang bilang tuh nggak ada matinya gitu, ya kan. Jadi istilahnya pasti adalah only going up, ya.
Next slide. Nah kalau kita lihat ini, saya nggak cerita panjang, ini adalah mengenai gambar ini bukan slide saya, ada slide-nya daripada Kementerian Kesehatan. Dia ada 6 transformasi ya. Nomor 1 ada primary care, otomatis pemerintah akan memperbaiki rumah sakit yang puskesmas ya, yang kecil ya. Yang kedua adalah secondary care, adalah rumah sakit yang tipenya A dan tipe B ya, yang lebih besar. Yang ketiga adalah yang namanya sustainability, atau artinya apa? Harus punya pabrik sendiri untuk yang namanya medical device, obat-obatan maupun vaksin. Yang keempat adalah dalam kaitannya ini adalah istilahnya financing, yaitu nantinya ke depannya adalah bagaimana asuransi swasta kesehatan itu bisa berperan bersama-sama dengan BPJS. Ya. Yang kelima adalah dokter. Kita tahu jumlah dokter di Indonesia kurang, makanya peraturan pemerintah yang baru memperbolehkan dokter import. Ya. Jadi dokter luar negeri boleh praktek di Indonesia. Ya. Yang terakhir ada bagaimana role new teknologi, bioteknologi, ya kan, AI dan lain-lainnya bisa berada dalam dunia kesehatan. Ya. Next slide. Nah kalau kita lihat dalam kaitannya BPJS ya sekarang ini, angka 97% ini bisa dibilang apa? 97% obat-obatan yang dipakai di Indonesia untuk BPJS merupakan produk-produk dalam negeri. Ya, domestik. Tetapi kalau kita lihat medical device barusan 30%. So there is still room to grow untuk medical device ini. That is one of the reason kita invest di medical device ya untuk bisa meningkatkan dari 30% ke 35% dan seterusnya. Di mana kita akan mengacu kepada peraturan pemerintah yaitu TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah kalau kita dilihat bahwa siapa sih the biggest player dalam kaitannya e-katalog ya, kita the biggest player ya, dan ada dengan market share sekitar 18,72%. Ya, jadi cukup penting dalam kaitannya menyehatkan bangsa Indonesia. Next slide. Nah dalam kaitan populasi ini jenis-jenis penyakit ya, jenis-jenis penyakit itu yang paling bawah di sini udah jelas Pak ya, penyakitnya jelas cuman apa? Diabetes, kencing manis, kolesterol, ya kan, sama high blood pressure. Udah itu ya. Dan ini untuk penyakit yang 3 ini udah pasti harus minum obatnya terus menerus. Dari sekarang terdiagnose sampai nanti habis ya kan, itu harus makan tiap hari. Artinya apa? Sustainability, adanya ketersediaan obatnya itu penting. Nah kita lihat, kita posisi di mana? Untuk yang namanya ethical, kita bisa dibilang kita nomor 2. Ya dalam kaitannya mendeliver produk-produk di Indonesia. Jadi kembali lagi kita juga sangat penting penting sekali dalam kaitan kesehatan di Indonesia. Ya, next slide. Nah dalam kaitannya untuk beberapa terapeutik kelas ya kan, contohnya adalah ini agak sains sedikit ya, mungkin para dokter di sini lebih mengerti ya. Diabetes mellitus ya kan, kita itu punya 200 produk dan market share kita itu cukup besar ya, itu angkanya sekitar 23% ya. Terutama disupport oleh prinsipal yang besar, nomor 1 adalah Novo Nordisk, Dexamedica, dan terakhir adalah Veron. Ya. Untuk yang namanya antinoplas atau cancer ya, orang bilang cancer, kita juga cukup besar, kita marketnya 26%. Terutama didukung oleh Veron, ya, Novartis, dan Pfizer. Ya. Kalau dalam kaitannya kardiovaskular, kita sangat strong sekali, kita angkanya di 27%. Ya. Itu nomor 1 adalah Dexamedica, ya kan, Novartis dan Pfizer. Dan selanjutnya. Jadi artinya untuk 5 terapeutik kelas ini kita mempunyai market share yang cukup signifikan besar. Ya. Next slide. Nah saya akan pergi ke financial ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi, kita pisah adalah pharma, health product, medical device. Kalau ditanya rasionya berapa? Simple, 721 ya. Ya, 721 ya kan. 70% pharma, 20% health product, 10% medical device. Ya, memang karena kita fokusnya memang ke arah pharma sekarang, tapi paling besar. Tapi kita akan membesarkan health product dan juga medical device supaya kapal kita itu media potensial itu lebih balance. Ya, kanan dan kirinya akan balance ya. Nah, kalau kita lihat dalam kaitannya pharma, saya akan lihat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 kita growth-nya di angka 9,7%.
ini saya sengaja buang angka COVID-nya ya. Karena pada tahun 2021 itu angka COVID-nya sendiri kita sekitar 1 triliun salesnya. Dengan beberapa produk, terutama yang produk yang kita tahu semua adalah Avigan. Ya, Avigan pada tahun 2021, 2022 itu is very highly demanded ya. Pada saat dulu HP saya sering kering terus ya pada cariin Avigan ya kan. Ya, Pak Mul juga sering cari itu ya Pak Mul ya. Nah, dalam kaitannya, tapi kalau kita lihat angka-angka tahun 2021, 2022 itu agak tidak merefleksikan the reality karena ada COVID. COVID cuma one time. Oleh sebab itu kita membandingkan tahun 2023 dengan tahun 2024. Kita tumbuhnya adalah di angka hampir 15%. Ya. Nah untuk yang health product, kita bandingkan 2023 dengan 2004 itu minus 2,3%. Kenapa kok bisa minus? Padahal 2021 sampai 2023 naik 12,1%. Karena pasca COVID orang udah pada lupa minum susu sama minum vitamin. Ya, lebih baik ya kan mungkin pulsa atau jalan-jalan ke luar negeri ya kan, dan itu yang lebih ke arah sana. Jadi lupa untuk minum vitamin ya. Gitu. Nah kalau medical device, karena Indonesia memang masih kecil ya penetrasinya, tumbuhnya bisa 16%, 17%, 20% secara konsisten ya dari tahun ke tahun. Dan juga gross margin, saya mau highlight, gross margin untuk pharma dan health product itu konsisten di angka 8,5, 9,5%. Tetapi kalau kita ngomong medical device itu kira-kira double. Kenapa? Tadi Pak Edo menceritakan bahwa kita mempunyai 3 bisnis model. Nomor 1 distribusi, yang kedua adalah agency, yang terakhir adalah own product. Di mana agency dan own product mempunyai margin yang jauh lebih tinggi. Itu tujuan kita adalah kita mau meningkatkan agency dan juga untuk own products. Ya. Next slide. Nah ini secara konsolidasi kita pada tahun 2023 kita menutup angka di angka 13 triliun. Sedangkan tahun 9 bulan tahun 2024 kita sudah mencapai di angka 10,7 triliun untuk revenue dan tumbuhnya angkanya 11,2%. Ya. Sedangkan kalau kita lihat ya kan baik gross margin, EBITDA margin dan net profit kita cukup baik ya. Memang kelihatan turun ya kalau pada tahun 2021, 2022. Kenapa? Karena itu ada COVID-nya ya. Tapi kalau nggak ada COVID-nya itu yang ada titik-titik itu nggak ada COVID-nya tuh ya, kita buang COVID-nya. Ya, artinya bahwa kita levelnya memang cukup baik ya. Dan pada tahun 2023 kita menutup PAT di angka 303 dan per 9 bulan terakhir tahun 2024 kita sudah mencapai PAT di angka 253 miliar. Next slide. Nah dalam kaitan balance sheet kita cukup strong baik aset ya kan, liability debts, liability dan equity. Working capital pun selalu tumbuh ya karena bisnis size-nya kita tumbuh. Kita bisa bayangkan setiap tahun kita tumbuhnya bukan 100 miliar, kita tumbuhnya 1 triliun. Ya, 1 triliun. Artinya working capital itu terus ya kan. Perlu penambahan yang luar biasa ya kan. Tapi kita untung lah ya kan, debt to equity ratio-nya rendah sekali ya. Ada yang bilang oh itu bodoh yang jalanin ya, ada yang bilang pinter ya, tergantung kita ngelihatnya di mana. Cuma kita konsepnya kita pengen tidur enak. Jadinya debt to equity ratio-nya kalau bisa rendah. Dan juga cash conversion cycle itu yang stabil di angka 29. Kenapa? Waktu tahun 2021 tuh sangat baik sekali ya, 18 hari. Kembali lagi, zamannya COVID kalau mau obat bayar dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya kan? Artinya apa? Mau ngutang ya. Jadilah ya kalau ditanya stabilnya berapa? Stabilnya cash conversion cycle di angka 29-30 hari. Next slide. Nah inilah yang menjalankan perusahaan tadi Pak Stanley, Pak Lukas, ya, Komisi Independen kami, saya sendiri, Pak Edo, Pak Wimala, Bu Juli ya dari AM, ya, dan juga Pak Steven juga dari AM juga. Ada Pak Ivan ini sama yang di Kamboja. Pak Budi juga mengcover Kamboja dan juga di Indonesia, dan juga partner kita yang ada di Kamboja, Mr. Tom dan Mr. Long, dan juga yang perempuan ya, yang paling muda nih kayaknya ada Ruth ya, ini yang membawahi PT kita. Ya. Next slide.
Nah, saya akan bicara yang agak penting ya, growth strategy. Pertanyaan apa? Setelah IPO kita mau dibawa kemana sih? Ya, next slide. Fokus kita akan tiga, ya, tiga. Nomor satu apa? Kita harus tetap menjadi jagoan di Indonesia, no matter what. Tetapi kita juga berkeinginan untuk bisa melebarkan sayap ke ASEAN. Ya, ini paling penting ya. Nomor kedua adalah tadi Pak Wimala udah cerita panjang ya kan, mengenai B2B, B2C ya kan, AI ya kan, machine learning dan lain-lainnya. Tetapi istilahnya, tolong back mundur satu slide. Oke. Enggak sebelumnya, mundur. Ya oke ya. Nah itu apa istilahnya yang belum kita kerjakan adalah apa? Back end kita belum, yaitu warehousing. Tadi Pak Wimala bilang bahwa ongkos yang paling besar adalah employee cost, warehousing cost, dan logistik. Jadi kita harus meng-attack 3 cost ini untuk lebih more efficient. Caranya apa? Melakukan automation. Yang ketiga adalah kita lihat medical device is growing. Tumbuh growth-nya bisa 15%, 20%. Disitulah kita harus taruh perhatian kita ke depannya supaya kita bisa tumbuh dan bisa mendapatkan margin yang lebih baik. Saya akan pergi satu persatu ya, next slide. Nah kalau kita lihat, kita eksis di Indonesia, udah pastilah kita mau tambah cabang kami dan lain-lainnya. Kita sudah ada di Kamboja. Pertanyaannya kita belum ada di Singapura, di Filipina, di Thailand dan lain-lain. Kita berkeinginan untuk mencari partner dulu ya, bukan mengakuisisi, cari partner dulu, ya kan? Ya nanti kalau udah lebih cocok, mungkin kita bisa akuisisi dan lain-lainnya. Ya, next slide. Otomatis dalam kaitan di Indonesia, kita harus bisa mencari tambahan prinsipal. Kembali lagi, prinsip kita juga terima kasih nih. Mudah-mudahan yang kalau ada teman-teman lagi ya kan bisa diinformasikan kepada Bu Juli supaya bisa menjadi prinsipal-prinsipal baru. Tapi KPIMU juga aktif dengan mencari hospital baru ya kan, apotek baru ya kan. Tujuannya supaya sales kita tetap akan tumbuh. Ya. Next slide. Yang kedua adalah strengthening and modernize distribution center. Kita berkeinginan untuk bisa melakukan automation di warehouse. Sekarang konsepnya kayak kita pergi ke supermarket, ada order, langsung pergi ke aisles ya kan, ngambil raknya, barang-barang dimasukkan, langsung di packing. Kalau transaksinya misalnya 100 atau 500 sehari, masih mending. Tapi kalau transaksinya 5.000 sehari, kita bisa imagine berapa banyak orang yang mesti kita hire. Ya, makanya kita mau konsepnya adalah, kalau yang sekarang ini people pick ya, orang yang mengejar barang. Kita maunya nanti barang yang mengejar kita. Orangnya duduk, robot di belakang yang jalan, semua akan masuk ke conveyor belt dan juga udah tinggal di packing dan langsung di shipment. Otomatis dengan begini akan mengurangi biaya-biaya employee, tapi yang penting apa? Mengurangi kesalahan, human error. Ya. Next slide. Nah, saya akan kesempatan kepada Pak Edo untuk, oke saya lanjut aja ya. Jadi yang untuk medical device kita juga akan fokus di 2 area. Nomor 1 adalah on product. Kita sudah ada produk di wide area fixation. Dan juga ada di post operating dressing. Kita akan tambah lagi untuk advanced wound care. Dan juga untuk surgical instrument cleaning and disinfectant. Ini penting sekali. Dan dalam kaitannya product agency, otomatis kita penting juga adalah mau mencari segmen di orthopedic, ya kan? Minimally invasive surgery dan anatomic pathology. This is area yang akan kita kerjakan dalam 5 tahun ke depan. Next slide. Nah ini adalah slide saya yang terakhir adalah mengenai key success factors ya. Kita lihat bahwa industri healthcare ini yang kita tekuni ini bukan merupakan industri yang mudah. Kenapa? Karena law-nya sangat ketat, ya stringent, compliant semua ya kan. Dan juga dalam kaitan ini adalah quality product penting. Ya. Juga ketiga adalah kita juga harus melakukan macam-macam multi approach selling, ya, online, offline dan lain-lainnya. Yang paling penting juga ada economy of scale, ya, harus besar, ya kan, untuk bisa mendapatkan cost efficiency. Ya. Produk harus banyak, ya kan, 9.000 produk. Karena kalau rumah sakit ditanyain saya punya produknya cuma 2, ya kan, disuruh pulang, ya. Kalau punya 9.000 saya bisa pilih nih mungkin 200 ya kan. Kenapa? Karena kedepannya akan terjadi namanya daripada punya distributornya banyak ya kan. 20 mendingan saya punya distributornya 3 atau 4
lebih nggak pusing. Ya, trennya ke arah sana. Dan juga dalam hal capex otomatis kalau kita bicara ini pabrik distribusi, capexnya itu penting sekali dan juga mahal-mahal. Yang terakhir adalah kita beruntung mempunyai yang namanya local manufacturing capability ya, di mana kita juga menghimbau kepada multinational untuk medical device, nyuk buat di kita nyuk, ya kan, supaya kita bisa mendapatkan namanya TKDN dan juga istilahnya lebih efisien ya kan dengan adanya mereka dibuat di Indonesia daripada import ya kan, paling enggak kita bisa import sebagian dan bisa kita kerjakan di Indonesia. Jadi inilah slide saya yang terakhir. Sebelum ke next slide-nya, saya akan memaparkan mengenai video presentation tentang company kita. Terima kasih, silakan videonya. Cahaya pertama yang menyentuh bumi adalah anugerah untuk memberi arti. Membangkitkan harapan. Memberi arti kehidupan. Di setiap detik yang berlalu, tersimpan asa dan cita-cita yang baru. Di setiap perjalanan, ada harapan. Di setiap langkah, selalu ada makna. Di setiap jarak, ada perjuangan. Membawa harapan ke setiap tujuan. Kami mengirimkan harapan yang membawa perubahan. Mengabdikan keahlian menjadi jembatan. Bagi tujuan yang lebih besar. Ini bukan tentang seberapa jauh perjalanan, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan. Di setiap persinggahan. Kebaikan yang tumbuh dan harapan yang terus menyala. Perjalanan untuk potensi hidup yang lebih baik. Untuk kesehatan, dan masa depan. Medela Potensia, delivering a better healthcare.
Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke bagian terakhir dari acara public expose sore hari ini. Berikutnya ada 3 informasi penting yang saya bantu bawakan. Pertama, tentu saja tentang struktur IPO dari Medela Potensia seperti apa. Kedua, informasi tentang pihak-pihak mana saja yang mendukung transaksi ini, dan yang terakhir tanggal-tanggal penting transaksi yang patut disimak. Yang pertama, kalau kita dengar IPO mungkin pertanyaan pertama adalah harga saham berapa. Per lembar IPO saham Medela Potensia akan ditawarkan di kisaran Rp180 sampai dengan Rp230 per lembar saham. Berikutnya pasti bertanya, jadi ditawarkan berapa persen dan berapa lembar? Perusahaan berencana menawarkan seluruhnya saham baru sebanyak-banyaknya 3,5 miliar lembar atau mewakili 25% dari saham perseroan setelah IPO ini. Sehingga kalau kita kalkulasi, kita bisa peroleh kisaran nilai IPO adalah dalam range 630 miliar sampai dengan 805 miliar rupiah. Lantas pertanyaan berikutnya pasti, uangnya mau dipakai buat mana ya Pak ya? Nah, peruntukan dana IPO ini, 87% ini semuanya akan diperuntukkan untuk anak perusahaan Medela Potensia. Sekitar 87% itu akan di AAM, distributor, selebihnya akan di medical equipment, DK Metric, dan sisanya di digital platform PT kita. Kalau peruntukannya sekitar 3/4 dana IPO yang diraih akan untuk kebutuhan modal kerja di berbagai anak perusahaan tadi. Selebihnya akan untuk pembiayaan pembangunan fisik infrastruktur distribusi dan juga penurunan hutang. Nah, slide berikutnya, siapa saja pihak yang membantu transaksi ini, tadi dari Jolin Andrade sudah diperkenalkan oleh MC. Berikutnya, kantor akuntan yang melakukan audit laporan keuangan. Perseroan menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya, atau kita mungkin lebih tahu dengan aliansinya dengan Ernst & Young. Yang kedua, siapa konsultan hukumnya. Nah, karena transaksi ini bukan cuma ditawarkan di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara, kita menggunakan 2 konsultan hukum. Yang pertama, konsultan hukum transaksi dari KH, Marcus & Partners. Yang kedua, International Legal Counsel yang ditunjuk adalah Herbert Smith and Freehills. Dan kalau tadi kita lihat paparan Pak Kris, banyak sekali data industri, semua data industri disiapkan oleh Euromonitors International. Dan berikutnya, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk perseroan adalah Datindo Entricom, dan semua dokumen transaksi menggunakan notaris dari kantor notaris Emira Fauzia dan Karyana. Slide terakhir, tanggal-tanggal penting yang harus disimak. Nah, masa penawaran awal di mana Bapak Ibu investor bisa menunjukkan meregister partisipasi minatnya, itu sudah mulai dan akan berakhir awal minggu depan, tanggal 17 Maret. Dan yang lebih penting lagi, masa penawarannya kapan sih? Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berminat untuk membeli berpartisipasi di IPO, mungkin sebagian besar sudah tahu apa itu masa penawaran itu bisa dilakukan, direncanakan di tanggal 27 Maret sampai dengan 11 April. Nah, setelah itu tanggal berikutnya adalah kapan sih saya dapat saham? Diharapkan saham akan didistribusikan di rekening investor pada tanggal 14 April dan saham Medela Potensia bisa melantai di bursa tanggal 15 April mendatang. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, informasi tentang tanggal-tanggal penting ini juga menyudahi paparan publik pada sore hari ini. Saya mewakili para Jolin Underwriter dan juga para manajemen mengucapkan terima kasih. Berikutnya kita akan memasuki segmen terakhir acara sore hari ini. Sesi tanya jawab Pak ya. Izinkan saya duduk, saya akan tadi ada scan QR bagi yang ingin bertanya akan saya pandu dan mungkin ada jawaban yang dari JLU bisa menjawab ataupun dari manajemen. Sekali lagi selamat sore dan terima kasih.
Oke, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Nanti tinggal angkat tangan, nanti MC-nya pembantu Aser akan memberikan mic-nya. Mungkin dari floor ada. Kayaknya udah pada jelas ya. Paparannya udah cukup komprehensif, Pak. Atau mungkin mau cepet-cepet itu Pak. Mungkin pada lapar kayaknya Pak. Udah lapar. Oke, ini Pak Kris ada pertanyaan yang masuk nih. Oh ada masuk ya Pak, Ya. ya, siap. Jadi pertanyaannya adalah apakah competitive advantage yang ditawarkan oleh perseroan dibandingkan dengan perusahaan sejenis di bidang yang sama? Oke, terima kasih Pak. Ya, Ini penting silakan sekali. Pak Kris. Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, Medela Potensia itu sangat unik. Ya, uniknya kenapa? Karena kita mempunyai end-to-end kompetensi. Ya. Untuk medical device otomatis ya kan, kita punya dari manufacturing, distribusi maupun digital. Ya. Dalam kaitannya pharma dan lain-lainnya pun kita juga mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan. Nah yang paling penting adalah tadi saya bilang, saya terinspirasi dengan tarian yang tadi yang di awal. Kita itu adalah Nusantara. Di mana kita memberikan pelayanan bukan cuma di kota-kota besar, tetapi dari Aceh sampai dengan Papua, ya kan, sampai dengan Jayapura. Nah yang menariknya apa? Kita memberikan akses itu bukan cuma janji, tapi kita juga eksis mempunyai warehouse di kota-kota di seluruh Indonesia. Kita ada 35 cabang yang mempunyai warehouse. Kita bisa bayangkan ya, kalau orang sakit gigi aja, terus cari obat terus dibilang, oke, obat nanti saya kirim dari Jakarta sampai ke sana 3 hari lagi. Waduh, cilaka itu ya kan. Yang saya butuhkan, I need the medicine right now, then I will be able to buy now. Ya. Dimana kalau kita punya gudang di daerah, itu kita mempunyai policy within 24 hours, 24 jam, untuk yang life saving product kita harus deliver. Tidak peduli itu Sabtu, Minggu, atau hari raya, even hari lebaran. Ya, yang untuk life saving. Sedangkan kalau untuk di kota-kota yang kita punya gudang, kita akan mendeliver same day. Ya. Disinilah uniknya kita dan juga pentingnya untuk melakukan yang tadi saya cerita ya kan. Yang perusahaan lain mungkin juga belum fokus ke sana adalah accessibility, availability, good quality products dan juga at affordable price. Nah, yang paling penting adalah good quality products. Saya cuma bisa membayangkan pada zaman Covid dulu semua orang kan divaksin ya. Nah vaksin itu disimpan di suhu berapa? Suhunya 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Kita punya warehouse ya, 2 sampai 8 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah produk vaksin yang sampai di Papua sana yakin tuh selama full supply chains disimpan di 2 sampai dengan 8 derajat Celcius? Kalau kita sebagai distributornya, kita bisa memastikan bahwa produk tersebut disimpan pada dengan 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Tadi ada videonya, setiap pengiriman ada namanya data logger untuk temperatur. Kalau sudah sampai di rumah sakit, itu data logger akan di-download dan akan dilihat bahwa temperatur yang disimpan itu selalu konsisten. Ya. Kenapa? Karena kalau enggak produknya sama. Bayangin obatnya obat cairan, obat suntik. Mau disimpan di 2 sampai 8 derajat Celcius, mau ditaruh di 25 derajat Celcius, bentuknya cairan nggak kelihatan. Tapi pas lagi diinjeksi ke badan kita, pertanyaannya, apakah efekasinya sama? Ya, padahal pabrikan bilang bahwa harus disimpan di 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi itu Pak, saya memberikan mengenai perbedaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Ini ada pertanyaan kedua yang masuk nih, kayaknya lebih cocok yang menjawab Pak Wimala kali Pak ya. Apa tantangan dunia farmasi Pak di tengah
perkembangan digitalisasi, Pak. Silakan Pak Wimala. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan di paparan bahwa digitalisasi adalah sesuatu yang inevitable, apalagi kita yang sudah mempunyai skala yang sudah demikian besar ya. Kalau kita mau sustain untuk tetap growing ke depan, maka digitalisasi itu tetap harus ditempuh. Tapi memang tantangannya di dunia farmasi yang highly regulated ini, rambu-rambu aturan itu tetap harus bisa dipenuhi ya. Jadi contohnya tadi Go Apotek, kita itu punya lisensi sebagai PSIF ya, penyelenggara sistem elektronik kefarmasian. Dengan lisensi itu maka kita boleh menayangkan para merchant apotek kita di online ya. Untuk itu kita juga punya tanggung jawabnya. Kalau itu obat resep, itu kita harus tagging secara betul, dan kalau ada orang yang membeli obat resep, maka harus dipastikan itu memang ada resep yang bisa dipertanggungjawabkan yang diunggah ataupun diperoleh melalui teleconsultation. Tadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat di depan, di platform GPOS itu kita juga punya fasilitas yang namanya elektronik SP atau surat pesanan. Kalau zaman dulu yang namanya surat pesanan itu harus benar-benar di atas kertas, ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dari apotek yang beli. Ya, tapi kita berhasil melakukan diskusi dengan Badan POM, dan Badan POM mengizinkan untuk surat pesanan itu bisa dilakukan secara elektronik selama memang ada kaidah-kaidah yang kita tanamkan di dalam GPOS kita. Jadi tetap apoteker penanggung jawabnya itu harus juga menandatanganinya secara elektronik. Ya. Jadi perjalanan ke depan tentu makin banyak nanti area-area yang akan coba kita upayakan teknologi digitalnya. Kita tahu ada rambu-rambu peraturan yang harus tetap dipenuhi, dan untuk itu kita percaya kita bisa ajak bicara Badan POM untuk bagaimana mereka juga bisa menerima cara-cara digital selama memang kita yakinkan misalnya prinsip-prinsip data integrity itu bisa dipenuhi. Jadi saya rasa itu sesuatu yang inevitable. Peraturan memang tetap banyak di industri farmasi, tapi saya yakin ya, kita punya solusi yang kita bisa bicarakan bersama dengan para regulator. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Wim. Kita tunggu, barangkali ada pertanyaan ketiga. Sepertinya sudah jelas. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sesi tanya jawab ini sudah jelas. Dengan ini kami mewakili para manajemen dan JLU menyudahi acara Q&A dan kita tutup acara Public Expose sore hari ini. Kita kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh jajaran direksi dan penjamin pelaksana MBC Efek. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Dan sebelum acara ditutup, saya ingin mengajak Bapak-Bapak semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berfoto bersama para jajaran direksi dan penjamin pelaksana MBC Efek. Kami persilahkan untuk dapat merapat ke tengah, mendekat. Boleh sedikit maju ke depan, Bapak Kristianto, Bapak Edo, Bapak Wimala, Bapak Harold, dan juga Bapak Boleo Doto. Baik, boleh maju sedikit Bapak-Bapak sekalian. Kami akan mempersiapkan posisi terbaik, di mana ini adalah hari yang sangat spesial di Due Diligence Meetings and Public Expose Initial Public Offering PT Medela Potensia Tbk. Berikan senyum paling indah, 1, 2, 3.
Oh, sambil berbincang, berdiskusi, dan tentunya Bapak Ibu semua, acara belum sepenuhnya berakhir. Nanti setelah ini kami juga ingin mengundang dengan hormat jajaran komisaris untuk bisa berfoto bersama-sama. Mohon Bapak-Bapak tetap berada di tempat. Kami mengundang Bapak Stanley Budi Harja dan Bapak Lukas Setia Atmaja untuk bisa bergabung berfoto bersama dengan jajaran direksi yang sudah ada di depan dan juga penjamin pelaksana ABC Effect. Kami persilakan Bapak Stanley dan juga Bapak Lukas mempersiapkan diri. Nantinya juga saya akan mengajak seluruh Bapak Ibu calon investor dan tamu undangan untuk bisa terlibat di foto bersama. Setelah ini kita akan adakan wifi. Baik, sudah dapat semua fotonya? Masih tahan? Oke, ada lagi yang mau berfoto? Oke, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk PT Medela Potensia Tbk. Terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak jajaran direksi, jajaran Dewan Komisaris dan juga seluruh penjamin pelaksana ABC Effect. Untuk teman-teman dokumentasi, oh masih ada satu lagi, boleh lihat ke depan? 1, 2, 3, cheers. Teman-teman kameramen dokumentasi mohon untuk menuju ke atas panggung karena kita akan melakukan wifi untuk seluruh jajaran direksi, jajaran Dewan Komisaris dan juga penjamin pelaksana ABC Effect. Setelah ini nanti akan kami persilahkan untuk dapat turun dan berfoto di depan. Jadi nanti fotografernya akan mengambil dari atas panggung supaya seluruh tamu undangan juga bisa ikut berfoto. Izin Bapak silahkan untuk menuju ke depan meja. Kita akan berwifi berfoto bersama-sama. Kami persilakan kembali untuk jajaran direksi. Silakan Bapak untuk bisa menuju ke depan. Kita mau foto bersama-sama lagi. Diambil fotonya dari atas panggung supaya seluruh tamu undangan bisa terlihat. Baik, silakan merapat lagi ke tengah. Pak Lukas silakan bergabung lagi Pak. Oke. Ya, kami persilahkan merapat semuanya. Untuk Pak penjamin pelaksana emisi efek silakan bergabung. Bapak Ibu boleh berikan senyum paling indah. Kita akan persiapkan. Boleh rapat lagi ke tengah. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. 1, 2, 3. Cheers. Luar biasa, sebuah hari yang spesial penuh dengan kebanggaan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan dokumentasi. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tidak terasa itulah tadi rangkaian acara Due Diligence Meeting and Public Expose PT Medela Potensia Tbk pada hari ini. Hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama pemaparan dari manajemen PT Medela Potensia Tbk mengenai visi perusahaan, strategi bisnis, serta prospek perusahaan ke depannya. Dan bagi Bapak Ibu calon investor yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara pemesanan dan pembelian saham PT Medela Potensia Tbk, silahkan untuk dapat mengunduh tautan yang terdapat di meja Bapak Ibu sekalian. Atau bisa langsung saja bergabung secara virtual, sudah ada tautan yang dibagikan melalui kolom chat. Dan tentunya saya Siti Oktaviani mewakili keluarga besar PT Medela Potensia Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara langsung di Hotel Pullman Tamrin Jakarta ataupun yang menyaksikan secara virtual melalui Zoom. Semoga acara hari ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan pastinya semakin memperkuat kepercayaan terhadap langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Sebagai penutup, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung dalam acara buka puasa bersama yang sudah kami siapkan di area foyer ballroom.
Semoga momen kebersamaan ini bisa semakin mempererat tali silaturahmi kita bersama. Akhir kata, saya Siti Oktaviani pamit undur diri. Dan untuk bisa menghibur Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan penampilan dari Dynamics, PT Jembatan 2, dan Argon Singer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan enjoy the rest of your day. Thank you.